Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Kita sekarang mata pelajaran pembuatan hiasan busana. Ya, pada saat ini kita memasuki pertemuan kedua, di mana pada pertemuan pertama kamu sudah belajar mengenai macam-macam atau jenis-jenis tusuk dasar hiasan. Ya, pada pertemuan kedua ini kita akan memasuki materi jenis-jenis daripada sulaman, ya. Untuk materi pada hari ini, ibu yang akan membawakan materi tersebut. Silakan kamu perhatikan materi kita hari ini, kamu dengarkan dengan baik dan kamu pahami, ya. Baiklah anak-anak, jenis-jenis sulaman itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sulaman putih. Ya, sulaman putih adalah sulaman yang dibuat di atas kain polos dengan menggunakan benang sewarna dengan warna kain, bisa juga setingkat di bawah, di atas dengan warna kain. Sedangkan sulaman berwarna, ya, yang kedua yaitu sulaman berwarna adalah teknik sulaman yang dikerjakan pada bahan yang berwarna dan dikombinasikan macam-macam warna, benang dan tusuk hias. Baiklah, adapun jenis-jenis sulaman putih, yang pertama adalah sulaman Inggris, ya. Pada sulaman Inggris terdapat ciri bagian tepi terdapat ringgit dan motif, dan sulamannya berlubang. Bisa kamu lihat contoh gambar berikut, ya. Dan penyelesaiannya itu menggunakan tusuk balut, ya, tusuk balut. Kamu perhatikan gambar berikut, motif daripada sulaman Inggris, dia seperti tetesan air, ya, tetesan air. Dan ketika hasilnya nanti dapat kamu lihat nanti dia berlubang, ya. Kemudian diselesaikan dengan menggunakan tusuk balut. Kemudian yang kedua adalah sulaman Richelieu, ya. Sulaman Richelieu itu memiliki ciri-cirinya berlubang dan mempunyai penghubung untuk tiap tepi daripada ragam, di mana penghubung ini disebut dengan braids atau trend. Richelieu disebut juga dengan sulaman terbuka karena terbuka seperti renda. Bisa kamu lihat pada gambar berikut, ya, terdapat garis berupa braids atau penghubung, dan penyelesaiannya adalah menggunakan tusuk balut. Yang ketiga adalah sulaman Prancis, ya. Sulaman Prancis merupakan sulaman yang timbul karena motifnya diisi dengan tusuk rantai sehingga bentuknya cembung. Sulaman ini banyak dipergunakan untuk monogram ataupun simbol. Dengan demikian, bentuk dari sulaman Prancis tidaklah terlalu besar. Secukupnya saja karena hanya merupakan simbol. Selanjutnya adalah sulaman bayangan. Ya, sulaman bayangan berfungsi sebagai hiasan adalah bayangannya saja, karena bayangannya yang kita manfaatkan, maka kain yang kita gunakan adalah kain yang tembus terang seperti Paris dan chiffon. Dapat kamu lihat gambar di bawah ini,
hasil daripada sulaman bayangan. Berikutnya adalah sulaman metalase, ya. Disebut juga dengan sulaman relief atau sulaman timbul. Relief pada sulaman ini terjadi bukan karena tusuk-tusuk hias, melainkan dari kain-kain pelapisnya ataupun kapas. Benda yang dapat dihias dengan teknik ini misalnya selimut, tutup teko, cempal, sarung bantal kursi, dan lain sebagainya. Bisa kamu lihat pada gambar berikut ini terdapat salah satu contoh sulaman metalase. Sedangkan jenis-jenis sulaman berwarna yang pertama adalah sulaman fantasi, ya. Sulaman fantasi yaitu sering juga disebut dengan sulaman bebas. Karena sulaman ini didesain dengan memvariasikan tusuk hias dan warna benang pada bahan tenunan polos. Dapat kamu lihat ciri dari sulaman fantasi ini, dia memiliki minimal 3 warna benang yang digunakan, dan jenis-jenis tusuknya juga lebih daripada 1. Sedangkan menurut Bygrave, karakteristik seorang wirausahawan itu adalah yang pertama harus memiliki dream atau mimpi. Yang kedua harus memiliki decisiveness atau ketegasan. Kemudian yang ketiga harus bertindak atau doing. Kemudian determination, memiliki ketetapan hati, kebulatan tekad. Kemudian yang berikutnya memiliki dedication atau pengabdian. Kemudian seorang wirausahawan harus memiliki devotion atau kecintaan dan kesetiaan. Kemudian memiliki details. Ya, memiliki details maksudnya terperinci, ya. Kemudian ada destiny. Ya, destiny maksudnya adalah nasib. Memiliki materi, dollars atau uang. Memiliki distribute, menyalurkan atau mendistribusikan. Kemudian yang terakhir harus inovatif dan kreatif, ya. Inovasi dan kreatif. Berikutnya adalah sulaman Jerman, merupakan jenis sulaman yang mudah dikenal dari tusuk hias yang dipergunakan, yaitu seluruh motif disulam atau ditutup dengan menggunakan tusuk pipi dengan arah diagonal atau miring. Dapat kamu lihat pada motif sulaman daun, gambar di bawah, menggunakan tusuk pipi dengan arah diagonal ataupun miring. Berikutnya adalah sulaman aplikasi, yaitu satu metode menghias kain dengan menjahitkan sepotong kain yang digunting pada permukaan kain. Ragam hias dibentuk dari kain lain atau pita dan ditempelkan dengan tusuk hias pada permukaan benda yang akan dihias. Bahan tempelan dapat digunakan bahan yang tidak bercorak atau dapat pula digunakan bahan yang bercorak atau bermotif. Tempelan dari bahan yang tidak bercorak disebut aplikasi Cina, sedangkan tempelan dari bahan bercorak disebut aplikasi Persia. Dan yang terakhir adalah sulaman inkrustasi, adalah sulaman yang ditandai dengan selembar kain yang dilengkapkan sebagai motif hiasnya, yang diletakkan di bawah kain dasar atau bagian buruk kain yang dihias. Kemudian kain dasar yang diberi lekapan digunting sehingga kain pelengkapnya akan tampak sebagai motif hias. Berikut adalah proses pembuatan daripada sulaman inkrustasi pada bahan tebal. Terdapat kombinasi 2 warna yaitu merah dan hitam. Baiklah, sampai sekian
materi kita pada hari ini. Ibu harapkan kamu dapat memahaminya. Dan materi berikutnya pada minggu depan yaitu pembuatan hiasan pada busana. Yang kita lakukan yaitu merupakan pembuatan hiasan secara bordir atau menggunakan mesin bordir. Oke anak-anak, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.